Oke, kita mulai ya, Nak ya, hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rocker ya jamnya, jam kedua matematika dulu. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang sudut antara dua vektor. Sebelumnya materi kita adalah perkalian antara dua vektor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan definisi sudut antara dua vektor. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Nah, sebelum kamu masuk ke sudut antara dua vektor, ada yang perlu kamu ingat materi sebelumnya, karena ini sangat berkaitan sekali, yaitu hasil kali skalar dua vektor. Masih ingat ya? Saya ingatkan, kalau dia ada vektor A, kemudian ada vektor B, dan sudutnya ini tidak nol, maka dan A sama B-nya tidak berhimpit ya, maka ada sudut theta, kita akan dapati definisi perkalian itu adalah A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Sudut antara vektor A dan B-nya adalah cos theta. Oke, theta adalah sudut antara vektor A dan B. Ingat ya. Kemudian jika, ini diingatkan kembali, karena ini juga akan berkaitan nanti, vektor A itu dalam ruang 3 dimensi ya, dalam ruang A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B, B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka hasil kali skalar dua vektornya bisa kita rumuskan menjadi, ini bentuknya ya, ini bentuknya A kali B itu sama dengan A1 kali B1 yang sesuai, I sama I, J sama J, K sama K. A2 kali B2, A3 kali B3. Terus ada lagi yang perlu kamu ingat dari sifat-sifat perkalian skalar yang kemarin. Nah, di sifat perkalian skalar itu berlaku sifat komutatif. A kali B, vektor A kali vektor B sama dengan vektor B kali vektor A. Kemudian KA kali B sama dengan KA kali B. K ini adalah koefisien dari perkalian vektornya. Dia boleh dikalikan ke A dulu, baru dikalikan B, atau kebalikannya. K ini dikalikan vektor B dulu, baru dikalikan A. Sama saja. Nah, A kali A, berarti ini kan dia berhimpit ya, 0 derajat ya, maka akan berlaku sama dengan A, vektor A kali vektor A nilainya sama dengan panjang A kuadrat. Oke, nah juga berlaku sifat distributifnya A kali B tambah atau kurang C, maka hasilnya bisa A kali B ditambah kurang A kali C. Vektor A kali vektor C. Nah, seandainya A kali B sama dengan 0, maka kita ketahui sudut antara dua vektor itu saling tegak lurus atau sama dengan 90 derajat. Masih ingat ya? Itu materi tentang perkalian vektor. Nah, kita masuki ini syaratnya untuk ke sudut antara dua vektor. Dengan rumus hasil kali skalar dua vektor, kita bisa tentukan rumusnya apa itu? A kali B sama dengan vektor A kali vektor B sama dengan vektor A, panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Maka turunan rumusnya bisa kita dapati cos theta sama dengan A kali B, vektor A kali vektor B per panjang A kali panjang B. Oke, saya ulangi. Cos theta vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sampai di sini bisa? Bisa, Mem. Bisa ya. Jadi turunan dari rumus perkalian vektor yang telah kita pelajari. Baik, supaya lebih paham kita masuki ke contoh soal. Tentukan besaran sudut antara vektor A
2i tambah j kurang 2k dan vektor b sama dengan min j tambah k vektor. Di sini berarti menunjukkan karena ada i, j, k, berarti dia berada di ruang 3 dimensi. Oke. Nah, yang kedua vektor b min j dan ditambah k. Oke. Berarti ini juga di ruang 3 dimensi dengan nilai i, koefisien i vektornya itu sama dengan 0. Makanya tidak tertulis di sini. Nah, untuk menentukan besar sudut berarti kita harus cari perkalian vektor A dot vektor B, baru cari panjang A, panjang B. Demikian ya. Baik. Nah, sekarang cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per panjang A kali panjang B. Nah, cos theta sama dengan, ini perkaliannya, 2 kali koefisien I di vektor B itu 0. Berarti 2 dikali 0. Kita kalikan koefisiennya ya. J sama J, perhatikan. 1 kali min 1. Di A dia 1, di B koefisiennya min 1. 1 kali min 1 ditambah. Nah, vektor di koefisien K itu adalah min 2. Min 2 kali 1. Di B koefisien untuk K-nya itu adalah 1. Min 2 kali 1. Per panjang A. Panjang A, ingat panjang vektor A itu adalah jumlah kuadrat komponennya. Berarti akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 2 min 2 kuadrat. Ditambah min 2 kuadrat. Nah, panjang vektor B 0 kuadrat nggak perlu dituliskan ya. Dikali ditambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke, ini dia. Sampai di sini bisa ya. Oke. Kita lanjutkan hasilnya. Tadi 2 kali 0 hasilnya adalah 0 ya. Ini tadi 2 kali 0 dikali ditambah 1 min 1 ditambah min 2 kali 1. Maka hasilnya adalah cos theta-nya min 3. Berarti ini min 1 dikurang 2 minus 3. Oke. Panjang vektor A kita dapati 4 tambah 1 tambah 4 berarti akar 9. Panjang vektor B adalah min 1 kuadrat 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah akar 2. Maka kita peroleh nilai cos theta-nya itu adalah min 3 per, nah akar 3 akar 2. Ini habis ya, min 3 sama 3-nya habis. Maka kita peroleh cos theta adalah min setengah. Min setengah. Dikali, ini kita rasionalkan, akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah min setengah akar 2. Nah, kita kan udah belajar trigonometri nih di matematika umum. Nilai cos itu positif di kuadran berapa saja? Kan yang ditanya tadi sudutnya ya. Tetanya sama dengan berapa? Bukan cos theta. Yang ditanya sudut antara vektor A dan B. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus ingat materi di trigonometri matematika umumnya. Nah, saya sebelum ke nilai, sekarang saya tanya dulu, nilai cos itu positif di kuadran berapa saja? Sudah belajar kan relasi sudut? Sudah, Mem. Sudah. Ya, Habil? Nilai cos positif di kuadran 1 dan kuadran 4, Mem. Kuadran 1 dan 4. Oke, benar. Baik. Nah, sekarang masih ingat kan sudut-sudut istimewa ya? Cos 0 itu sama dengan berapa? Halo, suaranya? 1, Mem. Cos 0 1. Cos 30? Jawab langsung, Albil. Cos 30 berapa? Setengah akar 3, Mem. Setengah akar 3. Cos 45? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Cos 60? Setengah, Mem. Setengah, dan cos 90 itu adalah 0. 0. Nah, baik. Ini kan istimewa nih, setengah akar 2. Berarti tadi identik dengan cos berapa, Habil? 45 derajat. Tadi gitu ya? Oke, yang lain mana nih? Kok Habil saja yang menjawab? Baik. Nah, identik dengan cos 45 derajat. Tadi dia kuadran berapa yang dia negatif? Yang positif di kuadran 1 sama
4. Berarti dia bernilai negatif di kuadran berapa? Kuadran 2 dan 2 dan 3. 2 dan 2 dan 3. 3. Iya, 2 dan 3. Nah, di kuadran 2 dan 3 kita ambil relasinya. 45 ambil aja 180 kurang 45. Berarti berapa? 135, Mem. 135. Berarti sudutnya itu kalau tidak 135, satu lagi, nah ini tergantung ya, tergantung nanti dilihat di kunci jawaban. Satu lagi adalah di 300 di 180 tambah 45. Berapa itu? 225. Ya kan? Jadi tetanya, karena ditanya sudut bukan cosnya, cos tetanya itu adalah nilai dari min setengah akar 2 berada di kuadran 2, ini saya ambil yang paling ini ya, kuadran 2 yaitu berapa? 135 derajat. Udah belajar kan relasi sudut? Sudah, Mem. Oh, sudah. Jadi nanti ini akan terus dipakai ya, Nak ya. Jadi relasi sudut ini banyak menggunakan soal-soal yang ada sudut istimewanya. Jadi harap digunakan perbandingan trigonometrinya. Baik, berarti sudut antara vektor A dan B adalah berapa? 135 derajat. Kalau di opsi tidak ada 135, bisa jadi kemungkinan itu karena dia tadi negatif, berapa? Di 225 derajat. Karena kontinu ya. Cos itu kan periodik, dia sama. Sudut-sudutnya itu akan berulang-ulang. Tapi ingatnya di negatif di mana, positif di mana, itu dia. Baik, paham sampai di sini? Mutia? Paham, Mem. Paham. Ayo, oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini ada tipe lagi. Kita belum mengetahui vektornya, tapi kita sudah mengetahui titiknya. Nah, perhatikan di soalnya ini diketahui vektor AB dan AC ya. Tapi yang diketahui awal adalah titik A 324, titik B itu 515 dan titik C 436. Vektor AB mewakili vektor U dan vektor AC mewakili vektor V. Yang ditanya kosinus sudut yang dibentuk vektor U dan vektor V. Jadi hati-hati yang pertama, di sini kita belum ketemu vektornya, masih titik-titik. Yang kedua, di sini ada vektor yang mewakili. Berarti dari A ke B itu U vektor, A ke C itu adalah V vektor. Yang ketiga dari soal yang ditanya di sini bukan sudut, tapi kosinus sudut. Nanti bisa jadi yang ditanya adalah sinus sudut, tangen sudut, tapi nggak masalah. Kalau sudut, kalau rumus dasarnya itu cos, kalau sudah dapat cos kan kita bisa cari sin, bisa cari tangen, gitu ya, dalam perbandingan trigonometri. Baik, sekarang yang kita lakukan pertama kali untuk menyelesaikan masalah ini, cari dulu vektor AB sama AC. Masih ingat nih sebelum saya buka ke penyelesaian. Kalau ingin mencari vektor AB diketahui titik, maka vektor AB itu sama dengan berapa? Vektor B dikurang vektor A. Hati-hati, bukan vektor B kurang A ya, Habil, tapi titik B dikurang Titik B dikurang titik A. Karena si A sama B bukan berupa vektor, tapi titik. Benar ya, benar si Habil. Nah, berarti vektor AC artinya apa? Titik C dikurang Mutia. Iya, yang Mutia tadi udah buka suara, ditutupnya lagi. Gak apa-apa Mutia, buka aja suaranya. Baik, berarti udah dapat ya, udah paham ya itu ya. Kita cari dulu. Jadi pertama kita misalkan dulu sudut antara U dan P adalah theta. Baik. Nah, tadi sudah diketahui bahwa vektor AB itu adalah titik B kurang A. Maka kita peroleh ya 515 dikurang 324 sama dengan 2 min 1, 1. Oke, nah sekarang kita cari vektor P. Vektor P itu adalah siapa? AC. C dikurang A, titik C dikurang A, maka kita akan dapati 436 dikurang 324. Sama dengan berapa? 112. Oke, nah kosinus sudutnya tadi apa? Vektor U dikali vektor C, vektor U dikali vektor C perpanjang vektor U kali panjang vektor C. Ini kan sudah dalam kolom penulisannya ya, bukan dalam IJK. Maka kamu nanti mengalikannya tinggal kalikan aja. Nih kalikan kemari. Jadi kolom pertama baris pertama dikalikan kolom pertama baris pertama
di P-nya, di vektor keduanya. Kolom pertama baris kedua, ini baris kedua kalikan sama-sama baris kedua. Kemudian ketiga sama-sama di baris ketiga, seperti itu. Saya. Nah, dari sini kita akan dapati U itu dan P sama dengan U sama dengan 2 min 1 1 dan P 1 1 3. Kita dapati berapa? 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Nah, panjang U adalah jumlah kuadrat dari komponen-komponen U. Berapa? 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Panjang vektor P adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka kita akan dapati hasilnya. Ini hasilnya 2 kali 1, 2 dikurang 1 ditambah 2. Berarti 3 ya. Nah, panjang vektornya, vektor A sama B-nya sama nih. Sama-sama akar 6. Maka 3 per akar 6 kali akar 6. Berarti 3 per 6 sama dengan cos theta sama dengan setengah. Nah, ini kita nggak perlu cari sudutnya. Hati-hati ya, yang diminta di soal hanya siapa? Cos theta. Tapi kalau dia istimewa, biasanya di soal ditanya sudutnya. Tetanya berapa? Tapi ini hanya cosnya saja. Kalau ditanya tetanya berapa? Berapa jawabannya, Mutia? Tetanya berapa ini? Cos theta setengah. Berarti tetanya berapa derajat? 60. 60 derajat. Ya, benar. Tapi yang ditanya cos theta ya, bukan theta. Oke, baik. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh. Jadi kosinusnya tadi setengah. Jawabannya ya. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, diketahui panjang A sama dengan 2. Panjang B sama dengan 3. Oke, ini berbeda ya. Tadi udah vektor-vektor, sekarang yang diketahui panjang-panjangnya. Oke, panjang A, vektor A itu 2, panjang vektor B 3. Dan B dikali A tambah B, B vektor dikali A tambah B sama dengan 12. Tentukan besar sudut antara vektor A dan B adalah. Seperti itu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, dari yang diketahui yang kedua, B kali A ditambah B. Oke, B kali A ditambah B. Nah, sama dengan 12. Ditanya sudut antara B. Nah, ini kita buka dulu kurungnya. B kali A itu sama dengan BA. B kali B itu adalah BB. Sama dengan 12. Oke, nah B kali A, tadi vektor B dikali vektor A, rumusnya apa? B kali A sama A kali B sama ya, tadi dari perkalian, sifat perkalian B kali A berlaku komutatif, sama dengan A kali B. Maka B kali A itu sama dengan apa? Mutia? Wah, ini udah ada Zaini bergabung ya. Ya Mutia jawab nggak apa-apa. B kali A itu, vektor B kali A sama dengan apa secara rumus? Panjang A kali panjang B cos Iya. theta. Cos theta, benar. Oke, benar ya. Panjang A kali. Nah, kalau B kali B karena dia di sini sejenis, vektornya sama, dikalikan berarti dia berimpit ya. Sama dengan apa tadi? B panjang B kuadrat sama dengan 12. Oke. Nah, sekarang kita udah punya panjang. Tidak perlu lagi, kita tidak perlu tahu vektornya, nggak masalah. Panjang A 2, panjang B 3. Jadi tinggal ganti nih, 3 kali 2 cos sudut A kali B ditambah 3 kuadrat. Karena panjang B-nya adalah 3 kuadrat. Dari sini kita akan dapati nilai, untuk di contoh ketiga, hasilnya adalah 6 cos sudut antara A sama B tambah 9 sama dengan 12. Maka 6 cos sudut antara A sama B sama dengan 12 kurang 9 ya. Dirubah pindah ruasnya. Maka kita akan dapati 6 cos sudut AB 3. Cos sudut AB sama dengan setengah. Maka, nah ini udah sama tadi nih. Udah tahu setengah. Berarti cos berapa? Sudut AB, tetanya itu adalah sudut AB kan? Sudut AB adalah 60 derajat. Ya, Azmi benar ya? Benar.
Dah, di contoh ketiga. Sampai di sini paham untuk tipe soal yang ketiga? Kalau paham, misalnya Paham. nanti kuisnya bagus nih di psikologi. Langsung dikerjakan ya setelah ini, biar jangan menumpuk dia. Baik, kalau sudah paham, Jaini yang baru bergabung, paham nak? Paham ya, soalnya ya? Paham, Mem. Paham, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jadi besar sudut antara A sama B adalah 60 derajat. Kita lanjut ke contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Oke, baik. Contoh yang keempat, diketahui panjang A6, A kurang B dikali A tambah B sama dengan 0. A dikali A kurang B sama dengan 3. Vektor A dikali vektor A kurang B sama dengan 3. Besar sudut antara vektor A dan B adalah sama seperti tadi, cuma pola untuk yang ininya agak lebih berbeda sedikit. Oke, kita punya panjang A sama dengan 6. Panjang B belum diketahui. Oke, tapi kita punya dua persamaan operasi vektornya, yaitu A kurang B dikali A tambah B sama dengan 0. Yang kedua, kita punya A vektor dikali A kurang B vektor sama dengan 3. Nah, ini nanti yang ada hubungannya. Kita cari nanti hubungan antara persamaan satu sama persamaan yang kedua. Baik, kita menyelesaikannya. A kurang B dikali A tambah B sama dengan 0. Maka kita akan peroleh A kali A vektor ditambah A kali B vektor dikurang B kali A vektor dikurang B kali B vektor sama dengan 0. Benar ya? Tadi sesuai dengan sifat A kali A vektor B kali B vektor, maka senilai dengan siapa? A kuadrat. Panjang A kuadrat dikurang panjang B kuadrat sama dengan 0. Oke, ini udah sama dengan 0, maka akan berlaku panjang A kuadrat itu sama dengan panjang B kuadrat. Ya, benar ya? Nah, dari sini kita akan peroleh maka panjang A sama dengan panjang B. Panjang A tadi diketahui akar 6, maka panjang B-nya juga akar 6. Oke, udah dapat nih panjang A akar 6, panjang B juga akar 6. Tinggal kita cari ke persamaan yang ketiganya. Ya, supaya dapat sudut antara A sama B. Baik, kita lanjutkan. Nah, panjang A dikali A kurang B, dah sejenis ya sama yang ketiga. Ini sama contoh yang ketiga. Panjang A vektor dikali A vektor kurang B vektor sama dengan 3. Maka berlaku A kali A ditambah A. Oh, ditambah ini harusnya kurang ya. Dikurang B kali B. Benar ya, harusnya dikurang ya. Harusnya itu dikurang. Nih, ini harusnya dikurang ya, Nak. A kali A dikurang A kali B sama dengan 3. Baik. Berikutnya, maka akan berlakulah ini tanda hubungnya ya. Panjang A kuadrat dikurang, ini harusnya kurang ya. Jadi soalnya kurang atau tambah ya? Saya cek dulu. Kurang kan? Oke, berarti ini harusnya aku kurang ya. Ini harusnya aku kurang. Panjang A kuadrat dikurang panjang B kali panjang A cos sudut A kurang B sama dengan 3. Oke, ini ada kesalahan ini. Harusnya adalah kurang 6. Ini hasilnya berapa? 6 dikurang akar 6 kali akar 6 cos sudut antara A sama B sama dengan 3. Oke, baik. Berikutnya, maka kita akan peroleh, nah ini dia, 6 dikurang 6 cos sudut antara A sama B. Maka ini yang saya pindahkan yang ini sih, supaya positif ya. 3-nya pindah ke kiri, cosnya pindah ke kanan. Maka kita akan dapati nilainya. Tadi yang ditanya apa? Berarti yang ditanya ini ya, 6 dikurang 6 cos sudut A, B sama dengan 3. Min 6 cos sudut antara A sama B sama dengan 3 kurang 6. Maka kita akan memperoleh nilainya adalah
Kos sudut antara A sama B ini sama-sama kali negatif ya, sama dengan 3/6 atau setengah. Oke, maka sudut antara A sama B adalah ini sama dengan 1/3 pi. Pi itu senilai dengan berapa derajat, Nak? 180, Mem. 180 bagi 3 berapa? 60 ya, karena ini jawabannya dalam pi. Jadi kadang-kadang soal itu akan muncul dalam pi. Itu sama dengan nilainya adalah 1/3 pi. Maka kita akan peroleh nilai besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 1/3 pi atau 60 derajat. Oke, paham sampai di sini ada 4 tipe soal. Insya Allah kalau kamu paham, nanti mudah untuk mengerjakan kuis di psikologinya. Jangan ditunda, segera dikerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada ya? Paham semua berarti ya? Insya Allah paham semua. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama.